Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Anggun Wicaksono. Pada di kesempatan hari ini kita akan membahas bab 2, tapi pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang terakhir dari bab 2, teman-teman semua. Bapak ucapkan selamat datang di channel MBS Kampung Sawah. Semoga kalian selalu mengikuti channel ini dan jangan lupa like dan subscribe channel tersebut untuk mendukung dan mensupport guru-guru yang selalu senantiasa membuat konten-konten pembelajaran ini. Untuk kelas 9 pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang implementasi pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja ya. Implementasi itu adalah bentuk real dari bisa dikatakan mencontohkan, itu namanya implementasi. Bentuk implementasi yang pertama yaitu implementasi pokok pikiran persatuan, teman-teman semua. Implementasi ini dapat kita lakukan yang pertama di lingkungan keluarga. Bentuk implementasinya, bentuk contoh realnya yaitu adanya penerapan sikap menghargai, sikap rukun, sikap sopan santun, dan saling menjaga antara anggota keluarga, yaitu implementasi atau pokok pikiran persatuan. Jadi implementasi dari pokok pikiran persatuan di dalam keluarga ini bisa lakukan dengan cara menerapkan sikap saling menghargai, rukun sesama sesama kakak dan adik, saudara, dan lain sebagainya. Bersikap sopan santun terhadap orang tua, teman-teman. Jika kalian masih punya orang tua, bayangkan jika kalian tidak punya orang tua sama sekali, kalian tidak punya ayah, kalian tidak punya ibu, bagaimana kalian ingin menghargai, bagaimana kalian ingin saling menjaga keluarga sedangkan Anda tidak punya ayah dan ibu. Maka dari itu mulai dari sekarang hargailah kedua orang tuamu. Hargailah orang tua kalian. Yang kedua, implementasi di lingkungan sekolah, teman-teman semua. Bentuknya seperti apa? Kita dapat aktif dalam berorganisasi. Jadi, Bapak acungi jempol untuk kelas 9 yang sudah aktif, yang sudah ikut serta dalam organisasi yang ada di MBS Kampung Sawah. Aktif dalam menjalankan kerja kelompok. Ingat, ketika kalian sudah aktif di dalam suatu organisasi, jangan lupa tugas kalian aktif dalam menjalankan kerja kelompok. Artinya kalian jangan kerja sendiri, tapi bekerjalah dengan teman-teman kalian dengan baik. Yang selanjutnya dapat bekerja sama. Lanjut, menjaga kerukunan yang ada di kelas dan sekolah. Itu yang paling terpenting. Menjaga kerukunan itu sangatlah susah, teman-teman semua. Maka itu inilah PR buat kita biar bisa mengimplementasikan pokok pikiran persatuan, biar bisa menjaga persatuan yang ada di lingkungan sekolah kalian, tidak bercerai-berai, tidak bermusuhan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, menghormati guru. Itu sangat penting, teman-teman semua, apalagi di era yang sekarang anak-anak mempunyai mindset bahwa guru-guru ini bisa dikatakan kurang begitu dihargai di khalayak umum, teman-teman semua. Oleh karena itu, mindset yang seperti itu janganlah diterapkan di MBS Kampung Sawah yang sudah sampai sekarang. Begitu hebatnya santri-santri kita, kalian semua dalam menghormati ustadz dan ustazahnya. Yang terakhir yaitu menjaga kerukunan yang ada di kelas dan sekolah. Kalau tadi menjaga kerukunan itu sangatlah
sangatlah susah. Oleh karena itu kita terapkan, kita jaga bareng-bareng kerukunan biar bisa diwujudkan di sekolahan tercinta kita, yaitu sekolahan SMP MBS Kampung Sawah. Bagaimana implementasi di lingkungan masyarakat? Implementasinya yaitu bentuk penerapannya, kita dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan yang yang dianggap bisa dikatakan kita sering kita jumpai atau sering kita kunjungi. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi dan menghormati perbedaan yang ada. Ingat, jangan mendahulukan kepentingan pribadi, tapi dahulukanlah kepentingan bersama. Itu adalah implementasi atau bentuk penerapan pokok pikiran persatuan. Lanjut, implementasi pokok pikiran keadilan sosial. Jadi bentuk penerapan keadilan sosial di lingkungan keluarga yang pertama, tidak memaksakan kehendak dan bersikap adil dalam pembagian tugas rumah. Ingat teman-teman semua, kalian yang punya kakak dan punya adik, bersikaplah adil terhadap adik kalian, bersikaplah ramah terhadap kakak kalian. Penerapan di sekolah, kita harus menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban yang diberikan. Itu penerapan di sekolah. Di masyarakat, menjaga keharmonisan dan pergaulan di lingkungan sekitar. Yang kedua, membantu warga yang sedang mengalami kesusahan. Itulah sifat tolong menolong. Sifat tolong menolong inilah yang menjadi ciri khas, yang menjadi budaya bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya kita lestarikan, teman-teman semua. Itu tugas kita bersama sebagai generasi bangsa yang baik. Selanjutnya, implementasi atau penerapan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Kalau di lingkungan masyarakat, mengikuti dan menyelenggarakan musyawarah di lingkungan sekitar. Jadi jangan keputusan sepihak, teman-teman semua. Adakan diskusi, adakan musyawarah ketika mau ada acara HUT kemerdekaan lah, mau ada acara penyambutan pejabat setempat dan lain sebagainya. Bagaimana dengan di lingkungan keluarga? Kita dapat berdiskusi dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jika kalian punya masalah dengan kakak, dengan adik, atau dengan orang tua, sebaiknya diskusikanlah. Itu solusi yang paling baik, teman-teman. Adanya keterbukaan di dalam satu keluarga itu lebih baik dibandingkan kita menutup diri dari keluarga, teman-teman. Menghargai pendapat orang lain, hargai pendapat adik kalian yang berpendapat, hargai keputusan ayah ibu kalian, karena keputusan mereka lah pasti yang terbaik untuk kita semua. Menghargai keputusan yang ada. Jadi tidak hanya orang tua, tapi jika adik atau saudara memutuskan sesuatu, kita harus menghargai tanpa kita harus mencela mereka. Lanjut, di lingkungan sekolah, menghargai pendapat saat belajar kelompok atau saat diskusi di kelas. Hargai pendapat teman-teman kalian, jangan dicela, jangan diremehkan. Tidak memaksakan kehendak pikiran kita, tidak egois, teman-teman semua. Kalau kita egois, itu kita biasanya akan susah dalam bersosialisasi, kita akan susah dalam mendapatkan teman. Bisa dikatakan idealis. Yang terakhir yaitu implementasi pokok pikiran atau bentuk penerapan dari ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama. Implementasi yang dapat kita lakukan yaitu ditunjukkan dengan adanya toleransi, saling menghargai agama yang dianutnya. Kita jangan mencela agama yang lain. Kita anggap bagian dari bentuk
keberagaman budaya di Indonesia. Tapi sudah sepantasnya kita sebagai orang Islam selalu mengajak dan mengajarkan tentang kebaikan, teman-teman. Dan yang terpenting yaitu apa? Bentuk implementasinya, bentuk penerapannya, yaitu menjalankan ibadah dengan baik, rajin dan benar, teman-teman. Itu yang terpenting, bentuk implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tulis di kolom komentar atau kalian tanyakan ke ustadzahnya. Jika ada kata-kata yang masih belibet atau kurang jelas, atas diri pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah memperhatikan dan sudah menyimak video ini. Bapak ucapkan jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.